Dengan kekalahan ini, saudara-saudara, otomatis nasib Indonesia, nasib timnas U17 itu akan ditentukan pertandingan di grup E dan grup F. Di situ ada grupnya Meksiko yang akan bertemu Selandia Baru dan Burkina Faso yang bertemu dengan Korea Selatan. Nah, kalau Meksiko bisa menang, ya sudah selesai. Indonesia harus mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia. Nah, itu di situ, saudara. Jadi ya memang ini memang butuh keajaiban, saudara-saudara, untuk lolos ke babak 16 besar. Kalau saudara-saudara jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada provokasi, tanpa ada menghina, tanpa ada kebencian, baik yang terkini maupun yang sudah basi. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang kekalahan tim nasional Indonesia U17 dari Maroko di pertandingan terakhir grup A Piala Dunia U17. Skornya 1-3. Dengan kekalahan ini dan hasil imbang Panama melawan Ekuador, otomatis Indonesia tetap menempati peringkat ketiga di grup A. Tetapi untuk lolos ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, Indonesia membutuhkan keajaiban. Karena dengan hanya 2 poin dan selisih golnya -2, otomatis Indonesia akan tergantung dari hasil pertandingan di grup lain. Nah, khususnya di grup E dan di grup F, saudara-saudara. Berat ini, saudara-saudara, berat sekali. Butuh keajaiban. Sekali lagi saya katakan, butuh keajaiban, butuh mukjizat. Mukjizat yang datang. Kalau nggak ada mukjizat, ya Indonesia nggak akan bisa lolos, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, sejak jauh-jauh hari, sejak setahun yang lalu, saya sudah mengatakan bahwa tim ini secara individu pemainnya itu punya potensi. Talenta pemain-pemainnya itu bagus. Apalagi sekarang kedatangan 2 pemain diaspora. Si Amar Berkik yang kelahiran Jerman dan si Welber Jardim yang dibesarkan di Brasil, di Sao Paulo. Itu membuat tim ini kualitas secara individual, ya, secara individual permainannya itu bagus. Materi pemainnya itu bagus. Apalagi kemarin mereka sudah menjalani pemusatan latihan di Jerman. Kemudian ada Frank Wormuth sebagai penasehat teknisnya yang memberikan banyak sekali masukan, memberikan banyak sekali ilmu-ilmu sepak bola modern. Tetapi ya memang pelatihnya kan sejak awal juga minim strategi, kan kita sendiri sudah tahu dan sudah sering dibahas di sini maupun di akun-akun lain maupun di media-media yang mainstream juga sudah membahas bahwa Bima Sakti minim strategi, minim taktik, hanya mengandalkan formasi yang itu-itu saja. Dari pertandingan pertama saya perhatikan formasinya 4-3-3, pemainnya itu-itu saja. Sejak Piala AFF U16, kualifikasi Piala Asia U17, formasinya juga 4-3-3, pemainnya itu-itu saja. Cara bermainnya, cara menyerangnya, cara bertahannya ya begitu-begitu aja. Jadi ya kalau hasilnya sekarang seperti sekarang ini, saudara-saudara, imbang 2 kali melawan Ekuador dan melawan Panama, itu karena keberuntungan, lebih karena faktor luck. Faktor lawan yang nasibnya tidak bagus. Terbukti ketika pertandingan benar-benar melawan Maroko yang benar-benar penentuan. Nah, kan Bima Sakti kesulitan mengembangkan permainan terbaik, kesulitan mencari taktik dan strategi yang baik, kesulitan untuk membaca cara bermain lawan. Sebaliknya, lawan justru
pelatihnya Maroko itu justru mampu membaca cara bermain Indonesia. Terbukti kan selalu diserang di sektor yang menjadi titik lemah Indonesia. Bola atas, kemudian sektor sayap itu yang pemain Indonesia terlalu banyak maju, di situ ada lubang dimanfaatkan, kemudian counter attack. Dan terbukti Indonesia kalah 1-3 dari Maroko, saudara-saudara. Saudara-saudara, waktu melawan Panama itu saya sudah memuji taktik Bima Sakti yang cukup jitu dengan bertahan lebih dahulu dengan kemudian bertahan di defensif lainnya di pertahanan, kemudian berusaha mengambil bola, mencuri bola, kemudian melakukan serangan balik, memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain Panama, kemudian merespon ketika tertinggal. Tetapi ketika pertandingan melawan Maroko itu, saudara-saudara, saya melihat Bima Sakti berusaha untuk kembali seperti pertandingan pertama melawan Ekuador. Tampaknya begini, saudara-saudara, dalam pemahaman saya, dalam pikiran saya, tampaknya timnas U17 ini terlena. Saya harus mengatakan terlena. Terlena kenapa? Mereka tidak waspada setelah melihat Ekuador mengalahkan Maroko. Kan mungkin saja mereka berpikir begini nih, logikanya Indonesia dan Ekuador imbang 1-1. Sementara Ekuador mengalahkan Maroko. Mungkin saja mereka berpikir logika mereka Indonesia lebih bagus dari Maroko. Sehingga Indonesia harus menyerang, harus mendominasi permainan, harus berusaha mendikte permainan, harus mencetak gol. Itu kemungkinan logikanya seperti itu. Sehingga kalau sudah perhatikan, taktik yang diterapkan Bima Sakti di pertandingan melawan Maroko ini hampir sama dengan waktu melawan Ekuador. Menyerang, full attack, mencoba mengambil inisiatif di babak pertama. Sejak kick off langsung menyerang. Akibatnya kan ya bolanya nggak tembus-tembus, walaupun ada beberapa peluang yang mentah juga. Itu. Jadi tetapi kan kemudian Maroko berusaha untuk sabar lebih dahulu. Tidak buru-buru, karena Maroko sudah tahu dia fisik pemain Indonesia itu tidak bagus. Dia menunggu sampai waktu yang tepat untuk melakukan serangan. Itu taktik yang dilakukan Maroko yang tampaknya tidak bisa dibaca dengan baik oleh Bima Sakti dan tim pelatih Indonesia. Serangan Maroko, kesabaran pemain Maroko itu terlihat pada gol pertama itu penalti ya. Itu penalti itu siapa aja pasti kemasukan. Gol kedua itu adalah berasal dari sepak pojok. Itu kan membuktikan bahwa memang Maroko itu sudah belajar bahwa Indonesia itu kelemahannya ya di situ. Kan waktu pertandingan melawan Ekuador itu kan juga crossing seperti itu berbahaya, mematikan dan menjadi gol kan. Ketika Indonesia sudah unggul, Ekuador membalas dengan bola crossing seperti itu. Dan sekarang waktu Maroko, mereka mencetak gol pertama, kedua melalui sepak pojok, melalui heading. Itulah yang saya katakan bahwa pelatih Maroko, Said Chiba namanya, saya lupa, saya ingat sekarang. Said Chiba itu membaca taktik, membaca cara bermain Indonesia, membaca titik lemah Indonesia yang bisa dieksploitasi. Sebenarnya waktu penalti terjadi itu, pelanggaran kalau nggak salah Welber Jardim kepada siapa ya, Mohamed Hamoni atau siapa itu. Itu juga Maroko sudah mulai tahu bahwa di posisinya sayap itu kan fullback Indonesia sering maju, dua fullback itu sering maju sehingga ada celah di situ. Dia dipaksa main di situ, dia menekan di situ, dan ketika terjadi kesalahan ya akibatnya penalti, saudara-saudara, penalti. Penalti mutlak, dan wasit menganggap tidak perlu melihat VAR, dan gol kedua itu yang paling telak, saudara-saudara. Jadi skema skema sepak pojok lah, itu memang titik lemah Indonesia yang tampaknya kurang dibaca ya. Mungkin saja Bima Sakti yang seperti yang saya bilang terlalu meremehkan, dalam tanda petik ya, terlalu menganggap remeh, menganggap kekuatan Maroko itu tidak sebagus Ekuador. Karena ya itu tadi hasil pertandingan Indonesia melawan Ekuador yang imbang dan hasil pertandingan Maroko melawan Ekuador yang kalah. Jadi itu terlena, saudara-saudara, terlena. Kesalahan lain yang dilakukan oleh timnas U17 itu ada di babak kedua, saudara-saudara. Ketika Nabil Asyura berhasil memperkecil kedudukan lalu melalui
lewat tendangan bebas yang menurut saya keren, saudara-saudara. Tendangan bebasnya keren. Top lah, top, jempol, top. Itu tembakan bebas yang berkelas lah. Berkelas itu mirip-mirip Lionel Messi lah. Mirip-mirip Luka Modric, mirip-mirip Cristiano Ronaldo. Keren lah pokoknya tembakan. Nah, setelah itu gol itu kan Bima Sakti merasa dia mendapatkan angin kedua, second win. Jadi dia merasa percaya diri sehingga dia di babak kedua dia menginstruksikan, saya melihat ya, dia menginstruksikan para pemainnya untuk menyerang, untuk lebih agresif, untuk lebih berusaha mendominasi lapangan, berusaha untuk menyerang tanpa memperhatikan Maroko punya pemain-pemain yang sangat cepat sebenarnya, jauh lebih cepat dan kemampuan teknik yang menurut saya lebih bagus daripada pemain-pemain Indonesia. Nah, itu kelemahannya di situ. Kenapa dia merasa seperti itu? Dia menganggap Indonesia second win. Padahal itu salah. Kenapa? Karena ketika golnya Nabil Asyura itu kan di akhir babak pertama. Jadi ada jeda waktu. Jadi momentumnya itu sebenarnya sudah hilang. Ketika dia menyamakan kedudukan di akhir babak pertama itu ya momentumnya hilang. Second win-nya itu tidak didapat lagi. Kecuali kalau dia berhasil menyamakan itu di awal babak kedua. Itu beda cerita. Itu beda cerita karena dengan semangat yang bertambah itu Indonesia akan bisa mendapatkan semangat yang lebih banyak lagi untuk bisa menyamakan skor menjadi 2-2, kemudian bisa jadi unggul. Seperti itu. Tapi kan ada jeda babak pertama itu, saudara-saudara, itu yang membuat momentumnya hilang. Saya harus jujur mengatakan itu. Momentumnya hilang dan itu tampaknya tidak disadari oleh Bima Sakti sehingga dia tetap memerintahkan para pemain untuk menyerang. Akibatnya kan gol ketiganya Maroko datang itu lewat sebuah counter attack, lewat sebuah serangan balik yang amat sangat cepat yang efektif sekali, saudara-saudara, efektif sekali yang itu tidak bisa dilakukan oleh Indonesia. Kalau mau serangan balik itu ya seperti itu tadi, seperti Maroko itu, seperti golnya siapa ya, Mohamed Hamoni atau siapalah itu benar, itu tidak disadari oleh pemain-pemain Indonesia, sudah. Dari hasil yang membutuhkan keajaiban untuk lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara, secara umum ya kita harus memberikan apresiasi lah. Kita harus salut kepada para pemain, khususnya para pemain. Pelatih juga harus kita beri apresiasi karena mereka telah berusaha untuk bekerja keras terlepas dari banyak sekali kelemahan yang mereka miliki yang tidak bisa memanfaatkan taktik dan strategi yang tepat untuk menghadapi pertandingan ini. Karena begini, tampil di Piala Dunia itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan bagi pemain. Walaupun itu di level junior, di level remaja, di U17, U19, apalagi senior. Jadi itu harus kita beri apresiasi. Mereka mampu bermain dengan sangat semangat lah, mengandalkan semangat. Itu yang saya lihat, pemain bersemangat ya, karena memang main di depan pendukung sendiri itu berbeda dengan main di kandang lawan. Mereka hanya mengandalkan semangat, dan sejak awal kan saya juga sudah mengatakan tim ini hanya mengandalkan semangat ya, tapi tidak apa-apa, itu harus tetap kita apresiasi karena mereka telah bekerja keras, mereka telah berusaha sekuat tenaga, dan kita tidak perlu mencaci maki atau menghina para pemain. Kita tidak perlu mengkritik pemain Jidabin atau Nabil Asyura atau Welber Jardim atau Amar Birkik. Nah, Amar Birkik ini juga menurut saya Bima Sakti terlambat memasukkan Amar Birkik. Waktu pertandingan melawan Panama itu dia tepat sekali memasukkan Amar Birkik ketika babak kedua akan dimulai. Tetapi waktu pertandingan melawan Maroko ini saya melihat dia terlambat sehingga Amar Birkik tidak punya cukup waktu untuk membantu rekan-rekannya. Jadi intinya pemain-pemain jangan dihujat, saudara-saudara, jangan dihina. Kasihan, mereka masih muda, masih 16 tahun, masih 17 tahun, masa depan mereka masih cerah. Kalau Anda ingin menyalahkan ya salahkan saja pada PSSI, pada pengurusnya. Kenapa mempekerjakan Bima Sakti? Kenapa tidak mempekerjakan pelatih Dennis Wise misalnya? Kalau Anda mau menyalahkan ya salahkan Bima Sakti, salahkan tim pelatih. Kenapa tidak punya strategi yang cukup? Saudara-saudara, selanjutnya ya tinggal menunggu hasil pertandingan melawan Meksiko, grupnya grup E dan grup F, karena di klasemen sementara ini kan Indonesia poinnya 2. Di atas Indonesia itu kayak Uzbekistan, kayak Jepang,
kayak mana lagi ya, Iran atau mana gitu. Itu mereka poinnya sudah dapat poin 3 poin, 3 poin, bahkan ada yang 4. Jadi yang poin di bawah Indonesia, klasemennya di bawah Indonesia itu hanya Meksiko, dia 1 poin. Kemudian ada Korea Selatan dengan 0 poin. Tetapi kan mereka baru bertanding 2 pertandingan. Nanti pertandingan terakhir itu kalau nggak salah tanggal 18. Tanggal 18 itu Meksiko akan bertemu dengan Selandia Baru dan Korea Selatan akan bertemu dengan Burkina Faso. Kalau Meksiko menang, ya sudah selesai. Berarti kan Meksiko akan mendapatkan 4 poin. Tetapi kalau Meksiko imbang, berarti kan Meksiko akan dapat 2 poin. Poinnya sama dengan Indonesia, di sini nanti akan dilihat selisih gol. Selisih gol, jumlah memasukkan, jumlah kemasukan. Kemudian kalau masih sama semua akan berlaku regulasi fair play. Jumlah kartu kuning yang didapat, jumlah kartu merah yang didapat berapa. Itu yang paling sedikit dapat kartu itu akan lolos. Tetapi kalau tapi begini, kalaupun Meksiko nanti imbang, kan masih ada Korea Selatan lawan Burkina Faso. Kalau Korea Selatan atau Burkina Faso bisa menang, itu kan mereka akan dapat 3 poin juga. Akan dapat 3 poin ya otomatis Korea atau Burkina Faso yang lolos. Tetapi kalau Meksiko kalah itu ya saudara-saudara, kan Selandia Baru juga bisa dapat 3 poin. Selandia Baru juga bisa lolos dengan 3 poin juga. Jadi ya memang itu hitung-hitungannya seperti itu. Hitung-hitungannya seperti itu dan memang ya butuh mukjizat lah saudara-saudara, butuh keajaiban yang benar-benar ajaib. Pada akhirnya tim ini gagal saudara-saudara, tidak akan lolos. Ya pemainnya kan masih bisa terus melanjutkan karir saudara-saudara. Dan menurut saya Timnas U17 ini adalah pondasi untuk Timnas U19. Timnas U19 dan Timnas U20 yang semoga saja ya mereka bisa lolos ke Piala Dunia U20 tahun kalau nggak salah itu 2025. Itu nanti ada Piala Dunia U20 dan tampaknya pelatihnya adalah Indra Safri saudara-saudara. Indra Safri dan pemain-pemain seperti Amar Berki kemudian Welber Jadim ya tetap harus dipertahankan. Apalagi nanti kalau nggak salah ada tambahan Chow Yun Damanik, pemain dari Lawson Sport di Swiss, pemain keturunan Togo dan Sumatera Utara tetapi lahir dan besar di Swiss. Itu Chow Yun Damanik itu kemungkinan dia akan main di Timnas U19, Timnas U20 di pertandingan resmi ya. Kalau pertandingan Piala AFF saya rasa klubnya nggak akan melepas lah Piala AFF. Kalau pertandingan resmi atau pada saat jeda internasional FIFA kemungkinan mereka baru bisa dilepas. Dan itu akan menjadi tulang punggung, akan menjadi backbone, akan menjadi andalan Indonesia di masa depan. Timnas U19 ini bisa juga nanti lanjut ke U23, di masa depan juga lanjut ke senior. Jadi sepak bola Indonesia tidak akan kekeringan sumber daya lah. Bibit-bibit pemainnya akan terus bermunculan. Dengan tim yang sekarang ini ya mungkin saja 10 tahun ke depan masih bisa akses mereka. Syaratnya satu, dijaga. Jangan diundang ke acara dangdut. Jangan banyak berkeliaran di stasiun televisi, interview sana, interview sini. Kemudian jangan pula dikasih bonus jadi pegawai inilah, pegawai itulah. Jadi itu yang nantinya akan pokoknya dijaga lah. Pemain-pemain ini dijaga, dijauhkan dari publikasi yang berlebihan, dijauhkan dari media-media yang tidak penting, biarkan mereka kembali ke klub berlatih dan nanti ketika seleksi Timnas U19, Timnas U20, pemain-pemain ini bisa dipanggil lagi dan itu akan jauh lebih siap mereka, akan jauh lebih bagus dan akan jauh lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang tim nasional Indonesia U17. Timnas U17 yang dikalahkan Maroko lewat permainan yang mainnya kan begitu-begitu aja saudara-saudara. Sejak awal juga saya sudah mengatakan secara kualitas materi pemainnya bagus. Apalagi ada pemain diaspora, pemain yang dididik di luar negeri, di Brasil dan di Eropa. Tetapi pelatihnya
Taktik dan strateginya sangat minim. Nah, itu yang menyebabkan permainan Indonesia itu tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Permainan timnas U17 khususnya ya saudara-saudara ya. Hasil imbang 2 kali itu lebih karena faktor keberuntungan. Sementara pada pertandingan kemarin yang waktu melawan Maroko, pertandingan terakhir itu kan terbukti sekali. Bima Sakti sama sekali tidak punya strategi yang tepat untuk mengalahkan Maroko yang sebenarnya punya kualitas jauh lebih bagus dari Ekuador dan jauh lebih bagus dari Panama. Nah, dan ya sudah, dengan kekalahan ini berarti Indonesia menempati posisi ketiga di klasemen grup A, klasemen akhir grup A, dan unggul selisih gol dari Panama yang bermain imbang dengan Ekuador. Tetapi untuk lolos ke babak berikutnya Indonesia membutuhkan keajaiban, membutuhkan mukjizat bener. Indonesia tergantung dari hasil pertandingan Meksiko. Meksiko melawan Selandia Baru ya berharap saja skornya imbang. Kalau imbang, tapi kan nanti di grup lain masih ada Korea Selatan lawan Burkina Faso. Jadi ya sudah, berat saudara-saudara, berat. Dan ya sudah, mau dikata apa lagi? Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!